Halo, selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita nih. Halo. Kali ini kita mau gali lebih dalam bab 13, judulnya The 80-20 of Emotional Intelligence dari sumber yang Anda bagikan. Oke, topik menarik nih. Iya kan? Misi kita tuh ya ngebongkar intisarinya kecerdasan emosional atau EQ, mana sih yang paling penting yang benar-benar ngasih dampak besar, Mm-mm. dan gimana cara melatihnya, tapi efisien gitu, buat performa puncak. Kayak nyari jalan pintasnya lah buat nguasain EQ Anda. Penting banget ini Anda angkat. EQ ini sering dianggap, kayak soft skill biasa gitu ya. Iya, kadang gitu. Padahal krusial loh, apalagi kalau Anda lagi ngejar target yang rasanya, wah, mustahil gitu. Oh iya, kenapa tuh? Ada alasan biologisnya. Otak kita tuh secara naluriah, nilai resiko itu berdasarkan dukungan sosial yang kita rasa. Oke, gimana tuh maksudnya? Kalau dukungan sosial kuat, otak ngelihatnya, ini tantangan seru nih, keluar dopamin, bikin semangat. Oke. Tapi kalau dukungan lemah, otak langsung anggap itu ancaman. Nah, keluarnya kortisol, bikin stres. Wah, Nah, EQ ini, alat Anda buat ngebangun dukungan itu. Gampangnya sih, EQ itu ya, kemampuan buat paham dan kelola emosi. Emosi diri sendiri, sama emosi orang lain. oke. Paham. Jadi ada dasar biologisnya ya, nggak cuma soal perasaan aja. Sip. Mari kita bedah nih klaim inti bab ini soal 80-20. Silahkan. Jadi katanya nih, dari banyak aspek EQ, ada 2 area aja yang kasih hasil paling gede. 80% hasil dari 20% usaha, gitu ya. Betul, prinsip Pareto itu ya. Nah, yang pertama itu kesadaran autopilot. Maksudnya, kemampuan ngelola diri sendiri. Ya, self-awareness dan self-management. Sumber ini bilang, wah ini cukup kaget juga sih, 40-80% tindakan kita sehari-hari itu otomatis. Jalan sendiri kayak kebiasaan. Persis, nggak kita pikirin lagi, udah jalan aja gitu. Nah, jadi katanya penting banget buat sadar sama reaksi-reaksi spontan kita itu biar apa? Biar bisa milih respons yang lebih bijak mungkin ya. Tepat sekali. Dan yang menarik di sini, cara melatih kesadaran autopilot ini tuh cukup praktis kok. Nggak ngawang-ngawang. Oh ya, gimana tuh contohnya? Ada beberapa langkah kunci ya. Pertama, biasain kasih jeda. Sebentar aja sebelum bereaksi. Apalagi pas lagi emosi tinggi kan. Jeda, oke. Kedua, coba tanya ke diri sendiri, motif sebenarnya apa sih dibalik tindakan saya ini? Kenapa saya begini? Gali lebih dalam ya. Betul. Ketiga, akui aja kalau ada kekurangan dan ambil tanggung jawab. Jangan nyalain orang terus gitu. Siap. Keempat, nah ini perlu latihan terus-menerus. Awasi dialog negatif internal. Tahu kan, suara di kepala yang suka ngejelek-jelekin diri sendiri? Wah, itu dia musuh terbesar kadang ya. Gimana cara ngawasinya tuh? Kayaknya susah nangkepnya. Iya, memang nggak gampang. Sumber ini nggak rinci teknik spesifik di bab ini. Tapi intinya balik lagi ke latihan kesadaran atau mindfulness. Oh, jadi nyambung ke jeda tadi ya. Nyambung banget. Dengan biasa jeda, observasi tanpa ngejudge, lama-lama kita jadi lebih peka sama pola pikir otomatis itu. Terus, yang kelima, perluas kosakata emosi Anda. Kosakata emosi, maksudnya? Iya, jangan cuma tahu senang, sedih, marah. Coba kenali bedanya kecewa, frustrasi, cemas, khawatir. Kayak kata filsuf Wittgenstein, batas bahasa saya adalah batas dunia saya. Wah, menarik. Makin kaya kosakatanya, makin kita bisa paham dan kelola emosi itu ya. Kayak bisa ngasih nama gitu. Oke. Itu tadi soal ngelola diri sendiri ya. Nah, fokus 80-20 yang kedua, ini bawa kita ke interaksi sama orang lain, kesadaran sosial dan manajemen hubungan. Betul, masuk ke area interpersonal. Di sini bab ini fokus banget ke 2 skill, mendengarkan aktif atau active listening sama empati. 2 pilar penting banget itu. Mendengarkan aktif itu bukan cuma diem ya pas orang ngomong, tapi benar-benar hadir, penasaran, nggak ngejudge dulu, gitu bukan? Tepat, hadir sepenuhnya. Rasa ingin tahunya tulus, bukan pura-pura dengerin sambil mikirin mau jawab apa. Nah, itu sering tuh kejadian. Iya kan? Kekuatan active listening ini, dia ngebangun koneksi yang otentik. Bikin orang lain ngerasa, wah, saya didengerin nih, saya dihargai. Itu kebutuhan dasar manusia loh. Iya, bener banget. Terus, yang kedua, empati. Itu apa definisinya? Empati itu kemampuan buat ikut ngerasain dan memahami perspektif emosional orang lain. Mencoba melihat dari sudut pandang dia. Oke, manfaatnya apa nih? Banyak, selain bikin hubungan lebih baik,
Secara strategis, ini ningkatin kesadaran diri kita juga, komunikasi jadi lebih lancar, kerja sama tim lebih bagus. Jadi dampaknya luas ya. Banget. Nah, ini menimbulkan pertanyaan penting kan? Gimana cara melatihnya? Emang bisa dilatih ya empati itu? Nah, di sini jadi sangat menarik nih. Bab ini bilang bisa banget dilatih. Oh iya, Ada dua strategi utama yang disebut pakai imajinasi sama meditasi. imajinasi dan meditasi, oke? Teknik imajinasi itu ya kita coba bayangin diri kita ada di posisi orang itu. Ngerasain kira-kira dia lagi ngerasain apa aja sih? Hmm,
Iya, bener banget. Terus yang kedua, empati. Itu apa definisinya? Empati itu kemampuan buat ikut ngerasain dan memahami perspektif emosional orang lain. Mencoba melihat dari sudut pandang dia. Oke. Manfaatnya apa nih? Banyak. Selain bikin hubungan lebih baik, secara strategis ini ningkatin kesadaran diri kita juga, komunikasi jadi lebih lancar, kerja sama tim lebih bagus. Jadi dampaknya luas ya. Banget. Nah, ini menimbulkan pertanyaan penting kan? Gimana cara melatihnya? Emang bisa dilatih ya empati itu? Nah, di sini jadi sangat menarik nih. Bab ini bilang, bisa banget dilatih. Oh iya, Ada dua strategi utama yang disebut. Pakai imajinasi sama meditasi. imajinasi dan meditasi. Oke. Teknik imajinasi itu, ya kita coba bayangin diri kita ada di posisi orang itu. Ngerasain kira-kira dia lagi ngerasain apa aja sih? Hmm, Terus perhatiin juga sensasi di badan kita pas ngebayangin itu. Gimana emosi itu bisa ngubah cara kita ngelihat masalah. Kayak simulasi gitu ya. betul. Dan kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya, kombinasi imajinasi ini sama meditasi welas asih atau compassion meditation itu jadi kuat banget. Meditasi welas asih, itu gimana? Ada riset dari Max Planck Institute nemuin kalau kombinasi ini tuh ngaktifin sirkuit otak yang mirip sama respon ibu ke anaknya yang lagi sedih atau stres. Wah, jadi kayak naluri alami gitu ya. Iya, semacam mekanisme alami biar kita nggak jadi cuek atau apatis sama penderitaan orang lain. Kita jadi tergerak buat peduli. Keren banget. Lebih dari itu, kombinasi dengerin aktif plus empati ini, kalau kita lakuin, itu ngelepasin koktel hadiah neurokimia di otak. Ada dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin. Wah, paket lengkap tuh. Cara neurobiologis bantu Anda buat terus maju ngejar target-target ambisius itu. Nyambung ke awal tadi kan? Nyambung banget. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya pendekatan 80-20 IQ versi bab ini tuh gini, fokusin energi Anda buat nguasain kesadaran autopilot, Buat ngelola diri, yang ngelola diri, dan kombinasi dengerin aktif plus empati. buat ngelola hubungan. Betul, ini bukan teori jelimet loh, tapi benar-benar skill praktis yang bisa mulai Anda asah hari ini juga. Tepat sekali. Dengan fokus di dua pilar ini, Anda nggak cuma bangun soft skill aja, tapi juga ngoptimalkan biologi Anda sendiri. Maksudnya? Ya, otak Anda jadi lebih terlatih ngelihat tantangan sebagai peluang, kan tadi didorong dopamin, bukan malah ancaman yang bikin stres gara-gara kortisol. Ah, oke. Dan jaringan sosial yang kuat itu jadi fondasi buat performa puncak yang, ya berkelanjutan gitu. Nggak cuma semangat di awal aja. Oke, sebagai penutup nih, kami mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Silakan. Gimana kalau hanya dengan ngamatin satu aja reaksi otomatis Anda hari ini, misalnya pas lagi frustrasi atau pas dapat kritik, gimana kalau itu bisa buka pintu buat hubungan yang lebih enak atau keputusan yang lebih cerdas besok? Pertanyaan bagus buat refleksi. Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak Kupas Tuntas kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.